Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi seperti biasa pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Ini aku tag videonya itu di siang hari sekitar jam 2. Masya Allah, hari ini tuh cuacanya terik banget teman-teman. Oh ya, ini tuh siang-siang aku keluar, kita mau cari cabai. Jadi tadi tuh ada salah satu tetangga aku yang pulang dari warung mampir ke rumah. Dan suami aku itu ditawarin cabai, katanya kalau mau buat bumbu di kebunnya ada. Makanya di sini kita ke kebunnya untuk cari cabai. Ini kebun tetangga aku lumayan jauh banget ya teman-teman dari rumah aku sendiri. Karena nanti itu niat aku bukan cuma cari cabai, tapi sekalian aku mau cari sayuran. Oh ya teman-teman, cabai di tempat aku itu nggak normal. Sekarang itu banyak banget yang pada busuk. Jadi ketika aku lagi metikin cabai seperti ini, aku harus milihin yang cabainya itu masih bagus. Sebenarnya ini tuh yang busuk kita petikin juga lebih bagus kita buang, jadi supaya nggak nular ke cabai yang lainnya. Dengar-dengar sih cabai di tempat aku itu lagi murah teman-teman, per kilo sekitar 20.000. Cabai mahal itu pas mau lebaran kemarin di tempat aku itu per kilonya mencapai sekitar 70 sampai 80.000. Di kebun aku sendiri itu juga aku tanamin cabai tapi belum berbuah. Ini juga tumben banget di kebun aku itu telat karena kan kemarin kemarau, jadi batang cabai itu banyak yang mati. Dan sekarang kita lanjut lagi ke bawah ya teman-teman. Ini pas kita mau ke bawah itu ternyata pemiliknya lagi di kebun. Tadi sempat aku kagetin sama suami karena kan mungkin saking asiknya kerja kita panggilin gak denger. Nah, yang mau masak pepaya alias gandul ini banyak banget, silahkan dipetik teman-teman. Pokoknya di sini tuh kalau sayuran serba gratis teman-teman, gak ada yang beli asalkan teman-teman itu mau cari ke kebun seperti aku ini. Nah, di sini sekalian aku itu mau cari cepoka atau terong pipit. Cepoka ini tuh paling enak banget kita masak sambal campur ikan asin ataupun kita rebus, kita pakai sebagai lalapan. Ini aku ngambilnya yang masih muda aja ya teman-teman, karena kan ini juga buahnya lumayan banyak. Di sini aku ngambilnya juga nggak banyak banget karena yang doyan itu cuma aku sendiri, sedangkan suami aku itu nggak doyan sama yang namanya cepoka ataupun buah ranti. Padahal menurut aku ini tuh makanan terenak, tapi nggak tahu kenapa suami aku malah nggak doyan. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah lagi. Tadi aku diteriakin sama pemilik kebun, katanya cabenya itu yang paling banyak di bawah. Dan di sini ada sayuran lagi teman-teman, yaitu bunga pepaya alias kembang kates. Tapi kali ini aku itu nggak ngambil bunga pepaya, aku cuma ngambil cepoka sama cabe aja. Sebenarnya aku juga hobi banget sama tumis bunga pepaya, tapi hari ini lagi males aja, makanya nggak aku ambilin. Nah, selagi aku cari cabe, ini suami aku sama pemilik kebun yang aku ambilin cabenya itu malah cari ulat bambu. Pokoknya aku heran banget teman-teman, semenjak Dede Akila lahir suami aku itu jadi hobi banget mancing. Biasanya ulat bambu ini sama suami aku digunakan sebagai umpan mancing. Di sini tadi suami aku dapat ulat bambunya itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini lagi dikumpulin. Oke, selesai cari cabe, ini pemilik kebun nyemprotnya juga udah selesai. Sekarang aku lanjut mau cari pakis atau bisa disebut sebagai pucuk paku. Di sini aku cari pakisnya itu di tempat biasa ya teman-teman. Ini kita jalan naik turun menyusuri tebingan, harus ekstra hati-hati teman-teman. Ini kita kepleset dikit aja bisa sampai jurang. Ini adalah jalan pintas untuk menuju ke lokasi tempat pakisnya. Sebenarnya ada jalan yang lebih aman dari sini, tapi ya itu lumayan jauh, kita harus nyebrang sungai sekitar 3 kali. Nah, pas lagi jalan ini aku salvok sama buah kopi yang udah pada merah-merah. Ini kenapa sama pemiliknya belum dipanen, padahal harga kopi sekarang itu lagi naik daun, sayang banget nggak diambilin, takutnya nanti rontok. Nah, di sini aku harus nyebrang sungai ya teman-teman, karena udah beberapa hari nggak hujan, jadi untuk arusnya itu nggak terlalu deras. Makanya ketika nyebrang itu aku nggak membutuhkan bantuan suami aku. Di sini aku bisa nyebrang sendiri walaupun aku hampir aja terjatuh.
kita udah sampai di lokasi tempat tumbuhnya pakis. Ternyata di sini tuh habis kebanjiran. Makanya ini banyak banget pakis-pakis yang ketimbun sama tanah. Di sini juga nggak terlalu banyak, mungkin aja ada orang yang barusan ngambil. Tapi nggak apa-apa, ini kita telatenin, dapatlah kalau 1 kali masak. Oh ya teman-teman, tuh banyak banget yang tanya, Mbak, kalau ke kebun seperti ini suka ketemu sama ular enggak? Alhamdulillah kalau lagi cari sayuran seperti ini aku itu nggak pernah ketemu sama ular dan aku nggak minta. Biasanya aku ketemu ular itu ketika lagi di jalan teman-teman, ketika mau pulang dari mana gitu aku sering dihadang sama ular. Dan ini kita udah selesai cari pakisnya, sekarang kita mau OTW pulang. Ini aku nyebrang sungai yang pertama. Teman-teman jangan tanya ketika aku lagi ngebulang seperti ini apakah aku nggak capek. Yang jelas aku itu capek banget ya teman-teman, tapi kan nggak kita rasain. Biasanya kerasa itu ketika malam kita mau tidur, betis itu rasanya cenut-cenut. Biasanya kalau di tengah perjalanan capek, ini aku istirahat dulu sebentar. Nah, istirahat sekitar kurang lebih 5 menit. Ini kita mau OTW menuju parkiran motor. Padahal kalau motor bisa sampai sini, capeknya itu nggak bakalan kerasa banget teman-teman. Tapi kan parkir motornya itu jauh, jadi capeknya lumayan kerasa. Tapi walaupun jauh dan juga capek, tapi nggak tahu kenapa masih aja aku lakuin. Karena nggak tahu kenapa teman-teman, kalau ngebulang itu pikiran jadi fresh, apalagi kalau lihat air yang deras dan lihat yang hijau-hijau. Dan ini kita pulangnya harus menges-mengesan lagi karena ngelewatin tanjakan. Nah, itu adalah PLTA ya teman-teman, atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik di tempat aku itu dari sini ya, bukan dari PLN. Tuh. Di sini pas kita pulang, kita ngelewatin beberapa rumah warga yang kosong. Karena sebagian warga itu nggak menetap di sini ya teman-teman. Jadi ketika musim panen kopi baru mereka ke sini. Nah, kalau ada yang tanya Dede Akila sama siapa? Jadi ketika aku keluar, Dede Akila itu aku titipin sama orang tua aku. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ikutin aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.